Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wabihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama marilah kita panjatkan puja dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan rahmat serta hidayahnya sehingga kita dapat menyelesaikan proposal penelitian pada kali ini. Salawat serta salam tak lupa kita curahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW, karena beliaulah yang telah membawa kita dari zaman jahiliyah menuju terang dan seperti saat ini. Pada kesempatan kali ini izinkan kami dari kelompok 1 dengan pertamakan proposal penelitian dengan judul formulasi minyak ekstrak jahe Oleum zingiberus dan sereh Oleum canales sebagai anti-Aeropogia. Yang terhormat Ibu Eka Tresnawati selaku dosen pembimbing mata kuliah konsep ITEK. Dan selanjutnya adalah pengenalan anggota kelompok. Yang pertama ada Afaf Adilani Saparimita, yang kedua saya sendiri Alvan Abdillah, yang ketiga ada Ayu Alfiani Nur Hidayah, dan yang keempat ada Seli Tripangesti. Langsung saja. Pertama itu ada latar belakang. Saat ini Indonesia mengalami musim yang mengalami pergeseran yang luar biasa. Periode musim kemarau yang biasanya terjadi pada bulan April sampai September dan musim hujan pada bulan Oktober sampai Maret. Dengan musim pancaroba pada bulan Maret atau April dan September atau Oktober sekarang sudah tidak menentu. Dengan kondisi penduduk Indonesia memiliki resiko tinggi terkena penyakit tropis khususnya masuk angin. Selain faktor tersebut, faktor pengetahuan masyarakat Indonesia yang berkurang mendukung dan sikap masyarakat yang menimbang kejadian sepele itu tidak dipedulikan, sehingga membuat penyakit tropis berulah dan muncul kembali secara terus-menerus. Masuk angin sebagai penyakit yang sering dialami masyarakat terkait dengan pola maupun perubahan cuaca yang ada di lingkungan tempat tinggalnya. Selain itu, Indonesia merupakan negara tropis yang mendukung tumbuhnya berbagai jenis tanaman, terutama rempah-rempah. Namun pengetahuan akan masyarakat Indonesia khususnya zaman modern seperti saat ini khususnya pada zaman ini digunakan sebagai bumbu dapur memasak di rumah. Padahal selain untuk memasak rempah-rempah juga sudah sering digunakan oleh masyarakat dahulu secara temurun-temurun untuk menyembuhkan berbagai penyakit seperti serai, jahe. Tanaman serai digunakan untuk pengobatan tradisional, yaitu dibuat untuk minyak urut untuk mengatasi masalah gebat, untuk angin dan perut kembung. Secara umum jahe memiliki kandungan zat gizi senyawa kimia aktif yang berfungsi untuk mencegah dan menyembuhkan penyakit. Senyawa kimia aktif yang terkandung dalam jahe bersifat antiinflamasi dan antioksidan adalah ginserol, beta-carotene. Selanjutnya, tanaman ini merupakan tanaman obat yang dapat mengobati masuk angin. Kandungan tanaman tersebut semuanya mengandung senyawa anti peradangan dan antioksidan yang dapat menyembuhkan masuk angin. Tubuh orang Indonesia rentan terhadap masuk angin dan gampang begal-begal. Tradisi kerokan dan pijat menggunakan hal tersebut. Jika tubuh tidak terasa enak, maka solusinya tercepat adalah kerokan. Bagian tubuh yang terasa masuk angin dikerok dengan uang logam sampai merah, dan sesudahnya biasanya akan nyaman. Begal-begal tubuh diselesaikan dengan pijat. Melengkapi atau kadang menggantikan kerokan dan pijat adalah minyak angin dan minyak urut. Masuk angin akan berkurang jika tubuh terutama perut digosok dengan minyak angin, maka mual akibat angin akan berkurang jika menghirup minyak angin. Tubuh begal-begal akan berkurang jika digosok dengan minyak gosok. Baik minyak gosok maupun minyak angin secara umum biasa mengatasi penyakit tersebut. Karena masuk angin dan begal ini adalah penyakit harian Indonesia sejak lama, maka negeri kita termasuk pasar yang menjanjikan untuk minyak angin dan minyak obat gosok. Kedua produk tersebut sudah beredar di Indonesia sejak zaman kolonial. Bisa jadi zaman sebelumnya juga sudah ada obat-obat serupa dalam bentuk ramuan tradisional. Selanjutnya ada tujuan penelitian dan luaran penelitian. Tujuan penelitian yaitu menghasilkan formula minyak urut dan ekstrak jahe dan serai. Mengetahui manfaat rempah-rempah yang digunakan untuk membuat minyak urut untuk meringankan aeropogia. Dan selanjutnya adalah luaran yang diharapkan dari penelitian ini terciptanya produk farmasi dari bahan herbal dan alami, dan terciptanya artikel ilmiah mengenai pembuatan minyak urut untuk meringankan aeropogia dari rempah-rempah. Adapun luaran dari PKM riset ini yaitu laporan kemajuan dan laporan akhir berupa formulasi minyak ekstrak jahe Oleum zingiberus
dan sereh oleum citranalae sebagai anti-aerofagil. Selanjutnya akan disampaikan oleh pemateri selanjutnya. Aeropogia atau masuk angin sendiri sering didefinisikan sebagai rasa tidak enak badan akibat banyaknya angin yang masuk ke dalam tubuh. Ini bisa dikarenakan terlalu lama di ruangan ber-AC, sering menghabiskan waktu di kegiatan outdoor, atau karena terkena hujan. Bahkan beberapa masyarakat merasakan gejala masuk angin ketika terlambat makan atau ketika perut kosong atau belum terisi. Kondisi ini diyakini orang Indonesia sebagai penyakit yang memang ada, namun hingga saat ini belum ada bukti medis yang cukup untuk mendukung klaim penyakit masuk angin ini. Belum lagi gejala masuk angin ini mirip penyakit flu atau demam karena memiliki gejala dan penyebab yang sama. Jadi secara singkat, masuk angin adalah istilah yang sering digunakan masyarakat Indonesia saat merasakan sekumpulan gejala yang berhubungan dengan perasaan tidak enak atau kurang sehat yang dirasakan di tubuh. Selanjutnya, kandungan dalam jahe dan serai. Jahe mengandung resin, memiliki kemampuan memberikan rasa pedas dan panas, lalu oksalat untuk meningkatkan mineral dan membuat lebih mudah diserap serta diedarkan ke seluruh tubuh, karbohidrat, senyawa flavonoid sebagai antiinflamasi, mencegah kropos tulang dan sebagai antibiotik. Lalu yang terakhir, gingerol, mempunyai aktivitas sebagai anti-reumatik. Selanjutnya, kandungan yang terdapat pada serai yaitu vitamin A untuk menunjang kekebalan tubuh. Vitamin C memiliki efek antioksidan yang dapat membantu tubuh melawan radikal bebas. Folat, zat besi, magnesium menjaga kesehatan syaraf, potasium dan kalsium. Bau, warna, tekstur, sediaan, dan konsistensi. Adapun pelaksanaan menggunakan subjek responden. Yang kedua, uji pH. Evaluasi pH dilakukan dengan menggunakan alat bernama pH meter. Yang ketiga, uji homogenitas. Masing-masing sediaan diperiksa homogenitasnya dengan cara mengoleskan sejumlah tertentu sediaan pada kaca objek. Sediaan harus menunjukkan susunan yang homogen dan tidak terlihat adanya butir-butir kasar. Yang keempat ada uji volume terpindahkan. Uji ini dilakukan setelah proses pengemasan, lalu dituangkan sediaan dalam gelas ukur, lalu dilihat apakah sesuai dengan volume yang diminta atau tidak. Yang kelima ada uji viskositas. Uji viskositas atau uji kekentalan dilakukan dengan menggunakan suatu sediaan viskometer. Yang keempat ada uji stabilitas. Uji stabilitas dilakukan selama pengujian pada suhu 40 derajat Celcius, kemudian diamati perubahannya setiap 2 minggu selama 8 minggu. Yang kedua ada pengujian dengan metode FAST, yaitu Visual Analog Scan. Visual Analog Scan adalah instrumen yang digunakan untuk menilai intensi nyeri dengan menggunakan sebuah tabel garis 10 cm dengan pembacaan skala 0 sampai 100 nanometer dengan rentangan makna 0 sampai 20 mikrometer tidak nyeri, 20 sampai 40 mikrometer nyeri ringan, 40 sampai 60 mikrometer nyeri sedang, 60 sampai 80 mikrometer nyeri berat, 80 sampai 100 mikrometer nyeri sangat berat. Cara penilaiannya adalah penderita menandai sendiri dengan pensil pada nilai skala yang sesuai dengan intensitas nyeri yang dirasakan setelah diberi penjelasan dari peneliti tentang makna dari setiap skala tersebut. Tempat penelitiannya sendiri adalah di Laboratorium Teknologi dan Farmakologi Program Studi Farmasi Universitas Peradaban. Selanjutnya adalah tahapan penelitian. Yang pertama, tahapan penelitian yaitu pembuatan simplisia jahe dan serai. Dilakukan dengan cara dicuci dengan air mengalir sampai bersih, lalu menggunakan lap kain bersih, kemudian iris tipis-tipis semua tanaman herbal untuk mempercepat proses pengeringan. Diletakkan dalam loyang, lalu ratakan, dan masukkan pada oven. Atur suhu sampai 50 derajat Celcius, tutup oven, dan tunggu sampai kering. Yang kedua yaitu ekstraksi jahe dan serai. Pilih jahe yang tidak busuk dan berumur minimal 8-9 bulan, cuci bersih, hilangkan kotoran yang melekat, iris tipis jahe dengan ketebalan sekitar 3-4 mikrometer, keringkan di bawah sinar matahari di oven. Kemudian, giling kasar jahe. Anda bisa menggunakan hammer mesh 20 mm, suling serbuk jahe dengan metode uap, air selama 6-8 jam, sampai minyak
tidak menetes lagi. Pisahkan minyak yang masih bercampur air dengan menggunakan kan tabung pemisah. Tambahkan natrium sulfat atau magnesium sulfat anhidrat 2-5% ke dalam minyak sehingga diperoleh minyak yang bebas air. Keluarkan bahan sisa penyulingan dari ketel setelah ketel penyulingan dingin, lalu bersihkan ketel. Yang ketiga, pembuatan minyak urut. Menyiapkan alat dan bahan, menimbang masing-masing bahan yang terdapat dalam formula, melarutkan mentholum dan olum alkate dan olum alkadis, menambahkan minyak jahe atau minyak sereh, campurkan bahan-bahan sedikit demi sedikit, aduk hingga homogen hingga terbentuk obat gosok linimentum. Yang keempat ada evaluasi minyak gosok. Evaluasi gosok dilakukan dengan melakukan uji organoleptik, uji pH, uji homogenitas, uji volume, uji viskositas, dan uji stabilitas. Yang terakhir yaitu uji kehangatan dengan metode FAS. Metode FAS yaitu instrumen yang digunakan untuk menilai intensi nyeri dengan menggunakan sebuah tabel garis 10 cm dengan pembacaan skala 0 sampai 100 mm dengan rentangan makna. Selanjutnya akan dijelaskan oleh peserta keempat. Oke, kemudian ada luaran dan indikator setiap tahapan. Yang pertama, proses pengeringan tanaman herbal diperoleh simpliasia tanaman herbal. Pembuatan minyak sereh dan jahe diperoleh sediaan minyak jahe dan sereh. Pembuatan minyak kosok diperoleh sediaan minyak kosok. Evaluasi minyak kosok diperoleh hasil pengamatan sediaan minyak kosok. Yang terakhir, uji kehangatan metode FAS atau Visual Energy Scale diperoleh hasil sensasi kehangatan minyak kosok. Kemudian ada potensi hasil. Yang pertama adalah inovasi produk farmasi. Formulasi ekstrak jahe, Oleum signiferis, dan sereh Oleum citranillae sebagai anti-aeropegia. Keunggulan inovasi produk ini adalah bahan baku mudah didapatkan, teknologi sederhana, ramah lingkungan, dan tidak memerlukan peralatan pengolahan yang canggih. Yang kedua ada pengobatan alternatif. Produk ini dapat digunakan sebagai obat alternatif yang membantu untuk meringankan masuk angin atau aeropegia. Produk ini juga tidak ada efek samping yang berbahaya untuk tubuh. Yang ketiga ada sosial masyarakat. Produk ini dapat membantu pemanfaatan jahe dan sereh pada lingkungan masyarakat, yaitu untuk menghasilkan produk yang bermanfaat dan menguntungkan untuk penggunanya. Produk ini bisa digunakan dengan jangka panjang sehingga dapat menghemat pengeluaran. Kemudian ada rancangan anggaran biaya. Yang pertama jenis pengeluaran untuk bahan habis pakai dan alat sebesar 60%. Pada Belmawa, kita menggunakan sebesar 3.700.000 dan perguruan tinggi sebesar Rp1.404.000. Jadi totalnya adalah Rp5.104.000. Yang kedua, sewa dan jasa sebanyak 15%. Belmawa kita menggunakan 900.000, perguruan tinggi menggunakan sebesar 200.000. Jadi semuanya berjumlah Rp1.100.000. Yang ketiga, transportasi 30%. Belmawa 800.000, perguruan tinggi 200.000. Jadi hasilnya semuanya Rp1.000.000. Dan yang terakhir adalah lain-lain sebesar 15%. Belmawa 800.000, perguruan tinggi kita menggunakan sebesar 340.000. Jadi hasilnya Rp1.140.000. Dan rekap sumber dana semua dari Belmawa perguruan tinggi instansi lain. Jadi kita menggunakan sebesar Rp8.344.000. Selanjutnya saya kembalikan kepada moderator. Sekian presentasi dari kelompok 1. Kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.